Menteri Keuangan Purbaya resmi mengumumkan perombakan skema pensiun pegawai negeri sipil atau PNS mulai tahun 2026. Pemerintah akan beralih dari skema lama menuju sistem fully funded sebagai upaya menjaga kesehatan, anggaran pendapatan, dan belanja negara atau APBN dalam jangka panjang. Dalam skema fully funded ini, dana pensiun akan dikumpulkan dan dikelola sejak awal masa kerja ASN, sehingga beban pembayaran pensiun tidak sepenuhnya ditanggung negara di masa depan. Menkeu Purbaya menegaskan, reformasi ini penting, mengingat jumlah pensiunan PNS terus meningkat setiap tahunnya. Dan di tengah perubahan besar ini, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga agar tidak ketinggalan update kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Pemerintah memastikan kebijakan ini diterapkan secara bertahap dan hati-hati dengan tetap melindungi hak-hak PNS serta menjaga stabilitas fiskal nasional. Skema baru ini juga diharapkan menciptakan sistem pensiun yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Perombakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi keuangan negara menghadapi tantangan demografi dan ekonomi ke depan. Usai Kapolresta Sleman dinonaktifkan, menyusul mencuatnya kasus Hogi Minaya, polemik publik pun semakin menguat. Keputusan penonaktifan ini menuai beragam respons, salah satunya datang dari Indonesia Police Watch atau IPW yang menilai langkah tersebut terlambat dan seharusnya dilakukan sejak awal kasus menjadi sorotan nasional. IPW menegaskan penanganan yang lamban berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Namun di sisi lain, penasihat Kapolri memberikan pembelaan dengan menyebut bahwa proses internal Polri tetap berjalan sesuai mekanisme dan prinsip kehati-hatian. Dan di tengah dinamika ini, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga agar tidak ketinggalan perkembangan kasus hukum dan isu nasional terbaru. Penasihat Kapolri menilai penonaktifan Kapolresta Sleman merupakan bentuk tanggung jawab institusi sekaligus komitmen menjaga profesionalisme aparat penegak hukum. Ia juga menegaskan bahwa proses hukum akan terus dikawal secara transparan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas aparat negara, sekaligus ujian bagi komitmen reformasi di tubuh Polri. Kami akan terus memantau dan menyajikan perkembangan terbarunya untuk Anda. Seorang pedagang es bernama Sudrajat menjadi sorotan publik setelah dituding berbohong terkait peristiwa yang ia alami. Menanggapi polemik tersebut, camat setempat angkat bicara dan menyebut bahwa Sudrajat diduga mengalami gangguan mental, sehingga proses komunikasi dengannya dinilai cukup sulit. Menurut camat, keterangan yang disampaikan Sudrajat kerap berubah-ubah dan tidak konsisten. Hal inilah yang kemudian memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Namun pihak kecamatan menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dan kehati-hatian. Dan di tengah ramainya perhatian publik ini, jangan lupa subscribe channel ini sekarang agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan klarifikasi resmi dari berbagai pihak. Pemerintah setempat juga menyatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kondisi Sudrajat mendapat penanganan yang tepat, sekaligus mencegah penyebaran informasi yang keliru. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa setiap informasi perlu disikapi secara bijak, terutama ketika menyangkut kondisi psikologis seseorang. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyampaikannya kepada Anda secara berimbang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap perkembangan terbaru dalam kasus suap jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam perkara ini, KPK menyebut adanya praktik pengembalian uang oleh pengepul kepada calon perangkat desa atau Kepers setelah kasus tersebut mencuat ke publik. KPK menjelaskan, uang yang sebelumnya dikumpulkan sebagai bagian dari praktik suap jabatan itu dikembalikan guna menghindari sorotan hukum. Namun demikian, langkah pengembalian tersebut tidak menghapus unsur pidana yang telah terjadi. Dan di tengah pengungkapan fakta-fakta ini, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga agar tidak ketinggalan update kasus korupsi dan berita nasional penting lainnya. Dalam kasus ini, Bupati Pati bersama 3 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK menegaskan proses penyidikan terus berlanjut, termasuk menelusuri aliran dana dan peran masing-masing pihak dalam praktik suap tersebut. KPK juga kembali mengingatkan bahwa jual beli jabatan
termasuk di tingkat desa, merupakan pelanggaran serius yang merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan publik. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan sajikan untuk Anda. Politisi Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi wacana dan narasi yang menyebut Polri berada di bawah kementerian. Ia menilai narasi tersebut justru berpotensi melemahkan posisi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Habibur Rahman menegaskan, sesuai konstitusi, Polri berada langsung di bawah Presiden. Karena itu, isu penempatan Polri di bawah kementerian dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga dapat memunculkan persepsi publik yang salah terhadap kewenangan kepala negara. Dan di tengah ramainya perdebatan ini, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga agar tidak ketinggalan isu politik dan kebijakan nasional terkini. Ia juga mengingatkan bahwa narasi semacam ini bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menggiring opini publik serta mengganggu stabilitas pemerintahan ke depan. Menurutnya, menjaga kejelasan posisi institusi negara merupakan bagian penting dari penguatan sistem presidensial. Pernyataan ini menambah panjang daftar respons terhadap isu reformasi dan tata kelola institusi kepolisian. Perkembangan selanjutnya akan terus kami ikuti dan sampaikan secara berimbang kepada Anda.